Alpine menjadi tim ke-9 yang merilis mobil terbaru mereka untuk musim 2022. Mobil A522 ini punya perbedaan yang cukup mencolok dari segi warna livery. Karena kerjasama dengan perusahaan air BWT, otomatis unsur pink yang khas langsung terlihat jelas di mobil mereka dan membuat penampilannya seperti bungkus permen karet. Meski dianggap mengganggu, tapi setidaknya warna pink ini tidak terlalu dominan dan masih diseimbangkan dengan warna biru yang jadi identitas tim Alpine. Walaupun rencananya tim akan memakai livery khusus dengan warna dominan pink yang akan digunakan di 2 balapan pembuka di Bahrain dan Arab Saudi, dalam rangka promosi kerjasama mereka bersama BWT. Lalu, bagaimana dengan desain mobilnya sendiri? Alpine dalam perilisannya kemarin memang tidak menampilkan mobil aslinya, karena tentu mereka sudah mempersiapkan segala hal untuk keperluan tes pramusim di Barcelona. Tapi untungnya Alpine merilis gambar render 3 dimensi dari mobil asli buatan mereka. Meski hanya render dan banyak yang disembunyikan, mari kita bahas sedikit tentang desain mobil A522 ini. Dari bentuk hidung, nampak konvensional dengan ujungnya yang pendek dan tidak sampai menyentuh main plate. Bagian bodi hidung secara keseluruhan nampak sangat ramping dengan tujuan memaksimalkan aliran udara yang masuk ke bawah dan sampingnya. Untuk komponen flap front wing, di Alpine nampak sedikit kaku dan datar di bagian dalamnya. Puncak beban justru berada tepat di depan ban dan ia mempunyai area adjustable yang cukup panjang. Ini mungkin merupakan gambar rendering yang didesain dengan konfigurasi low downforce karena rendahnya kemiringan flap yang ada. Di suspensi depan, Alpine masih memakai konsep pushrod konvensional dengan 2 wishbone atas yang sejajar untuk memuluskan aliran angin yang lewat. Masuk ke tengah mobil, Alpine terlihat merombak total bagian ini dengan bentuk sidepod dan engine cover yang sangat berbeda dari musim lalu. Hal itu dikarenakan perubahan besar-besaran yang dilakukan oleh Renault di mesinnya. Renault mulai musim ini mengadopsi konsep split turbo yang mengakibatkan desain mesin mereka berubah sepenuhnya. Perubahan packaging mesin Renault ini menguntungkan Alpine karena mereka bisa lebih bereksplorasi dalam desain mobil musim 2022. Bentuk lubang sidepod di A522 terlihat panjang dan sedikit lebih pipih timbang tim-tim lain. Perubahan paling terlihat ada di bentuk engine cover di bagian airbox. Musim lalu, bentuknya sangat besar dan terlihat cukup menggembung. Tapi musim ini terlihat sedikit lebih ramping dan lebih menyisakan ruang untuk airflow. Untuk bentuk sidepod sendiri mempunyai desain tidak bisa dibilang besar, tapi tidak begitu ramping juga. Di bawah inletnya, nampak sebuah undercut yang cukup besar dan berguna untuk mengalirkan aliran angin ke area samping sidepod. Bagian atasnya juga mempunyai 2 set grill insang yang nampak cukup agresif dan diarahkan ke sayap belakang. Terdapat juga lekukan dari atas sidepod yang mengarah ke bawah dan akan bertemu dengan aliran angin dari area undercut. Terlihat pula outlet radiator yang terletak di bagian belakang mobil, tapi ini diyakini punya pengaruh yang kecil ketimbang aliran angin yang dihasilkan dari sidepod. 3 sumber airflow itu akan dimaksimalkan dan akan berperan sangat krusial ketika melewati area atas diffuser dan sayap belakang. Itu mungkin ada hubungannya dengan desain flap sayap depan yang dibuat low downforce. Lalu kita bandingkan dengan pengembangan di area ujung engine cover. Apakah Alpine berhasil menemukan sesuatu yang spesial di area ini? Menarik untuk dinanti saat tes pramusim nanti. Di jalur masuk terowongan, desain turning vanes cukup konvensional dengan lubang inlet cukup tinggi untuk mengarahkan angin ke pinggir sidepod. Kemudian, terlihat ada semacam shark fin yang terpisah dari engine cover, mirip seperti di mobil khas saat sesi shakedown kemarin. Sayap belakang terlihat sedikit berbeda dengan main plate yang cukup datar, dan secara keseluruhan, memang tidak banyak detail yang disajikan dari mobil A522. Tapi dari apa yang kami paparkan baru saja, mungkin mobil Alpine ini berpeluang menjadi pusat perhatian pada saat tes pramusim nanti. Bukan hanya karena livery permen karetnya, tapi juga rahasia yang mereka simpan di bagian belakang. Alpine memulai musim 2022 dengan momentum yang sangat bagus. Kemenangan perdana mereka bersama Esteban Ocon di GP Hongaria dan podium Fernando Alonso di Qatar membuat tim asal Prancis ini dalam kondisi moral yang bagus. Tapi, ucapan tim prinsipal mereka kemarin saat perilisan mobil baru sangat membuat heran. Laurent Rossi tanpa ragu mengatakan jika target Alpine adalah minimal masuk 5 besar. Itu cukup aneh karena terdengar kurang termotivasi dan terlalu realistis. Mengingat status Alpine sebagai tim pabrikan jelmaan dari Renault
dan 2022 adalah musim ke-7 mereka di F1 sejak comeback pada 2016 silam. Prestasi tim ini memang bisa dibilang stagnan di papan tengah, dan pernyataan Rossi kemarin menunjukkan jika mentalitas di Alpine belum disetel untuk menjadi tim juara. Sedikit berlawanan dengan kebijakannya selama 2 tahun menjabat sebagai CEO tim F1 Alpine yang sering merombak struktur organisasi tim. Pada awal-awal tim Renault berubah nama menjadi Alpine, ia memutuskan untuk mengganti jabatan Cyril Abiteboul sebagai tim prinsipal dan merekrut Davide Brivio dari tim Suzuki di MotoGP. Awal tahun ini, Laurent Rossi juga membuat keputusan mengejutkan dengan mengganti Marcin Burkowski. Cara pendekatannya di tim juga menimbulkan konflik internal yang membuat legenda juara dunia F1 4 kali, Alain Prost, hengkang dari posisinya sebagai penasihat senior di Alpine. Meski apa yang dilakukan oleh Rossi ini mungkin punya maksud untuk membuang orang-orang bekas Renault karena prestasi mereka yang stagnan selama bertahun-tahun di F1 era hybrid, tapi dari apa yang ia katakan kemarin, target minimal 5 besar itu artinya menunjukkan jika Rossi sama saja dengan orang-orang yang ia buang. Well, meski itu hanya asumsi saja dari kami, tapi tim sekelas Alpine seharusnya berani untuk memasang target yang lebih tinggi. Apalagi mereka sudah berhasil mendapat kemenangan musim lalu. Paling tidak, Rossi berani memberi target 4 besar, atau setidaknya ia berani menargetkan timnya supaya bisa meraih podium musim ini. Mau bagaimanapun, Alpine adalah tim pabrikan dengan sumber daya yang mumpuni. Tinggal bagaimana mentalitas mereka bisa diubah supaya prestasi mereka di F1 tidak begitu-begitu saja di papan tengah. Jika kita mau berpikir positif, mungkin Laurent Rossi berpikir kalau proyek Alpine di F1 ini adalah jangka panjang. Ia sudah merekrut mantan bos tim Aston Martin, Otmar Szafnauer, yang kualitasnya sudah terbukti membawa tim Force India dan Racing Point menjadi penguasa papan tengah. Ia dinilai punya kemampuan yang bisa mengangkat moral dan mentalitas tim untuk mengeluarkan segala kemampuan yang mereka punya. Alpine juga merekrut kepala divisi mesin yang baru, yaitu Bruno Famin, yang memimpin proyek perombakan mesin Renault. Ia punya pengalaman bagus di proyek LMP1 bersama Peugeot dan Dakar. Ditambah dengan Fernando Alonso yang semangat mudanya masih belum padam, dan Esteban Ocon yang bisa tampil lebih lepas berkat kontrak jangka panjang, kedua pembalap mereka ini sudah pasti akan menjadi lumbung poin bagi Alpine. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.